sensation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China bar. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Triwais Tompul dan teman saya Salsa Nabila. Jadi di video ini kita akan membahas tentang yang pertama tenaga eksogen, yang kedua jenis-jenis tanah, dan yang ketiga adalah Badan Pengelola Data Geologi di Indonesia. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak permukaan bumi. Tenaga ini dibentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen ini bisa berasal dari tenaga angin, air, sinar matahari, gletser, atau organisme lain yang bisa menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, sedimentasi, dan denudasi. Tenaga eksogen ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua berasal dari air, seperti aliran air, hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir berasal dari organisme, yaitu berasal dari manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad reni. Tenaga eksogen terbagi menjadi 3, pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Pembahasan yang pertama adalah pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah hancurnya batuan dari gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil. Berdasarkan proses terjadinya, pelapukan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pelapukan mekanik, yaitu penghancuran bongkahan batu menjadi lebih kecil tanpa mengubah unsur kimianya. Yang kedua, pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang terjadi karena proses kimiawi. Dan yang ketiga adalah pelapukan geologis dan mekanis, yaitu lapuknya batuan yang terjadi karena makhluk hidup. Selanjutnya, erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan. Jadi, batuan yang sudah lapuk tadi akan dikikis dan dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan tenaga eksogen. Ada berbagai macam erosi. Yang pertama adalah erosi air, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga air. Misalnya, erosi percikan, seperti tetesan air hujan yang memecahkan butiran tanah. Contoh kedua adalah erosi alur, yaitu pengikisan lapisan tanah yang membentuk alur. Yang ketiga adalah erosi gelombang air laut atau abrasi. Selanjutnya adalah erosi angin. Di dalam erosi angin terdapat 2 istilah. Yang pertama adalah korosi, yaitu pengikisan batuan yang dilakukan oleh butiran pasir yang ditiup oleh angin. Yang kedua adalah deflasi, yaitu proses terbawanya pasir yang ditiup oleh angin. Dan yang terakhir adalah erosi gletser, yaitu erosi yang disebabkan oleh es mencair. yang keempat tanah dan jenisnya. Tanah adalah bagian kera bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan di bumi ini karena membantu pertumbuhan tumbuhan dan menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Tanah ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai yang kemudian diendapkan dengan lumpur sungai. Yang kedua, tanah vulkanis. Tanah vulkanis merupakan tanah yang berasal dari material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Karena itu, tanah ini mengandung banyak unsur hara yang subur. Yang ketiga, tanah humus adalah tanah yang muncul akibat tumbuhan-tumbuhan yang membusuk sehingga tumbuhan ini juga mengandung unsur hara yang tinggi. Yang keempat, tanah organosol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan bahan organik. Pembentukan bahan organik itu tersebut kurang sempurna sehingga tanah gambut cenderung bersifat asam. Yang kelima, tanah patzolik merah kuning merupakan tanah yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Yang keenam, tanah kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur namun dapat ditanam tanaman seperti pohon jati. Yang ketujuh, tanah pasir merupakan tanah yang hanya memiliki kadar air dan unsur hara yang sangat sedikit. Tanah ini berasal dari batu pasir yang melapuk. Yang ke-8, tanah laterit merupakan jenis tanah yang mengandung zat besi dan aluminium sehingga tidak subur.
Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batu beku dan sedimen. Selanjutnya, Badan Pengelola Data Geologi di Indonesia. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi sebagai porosnya, misalnya struktur, lapisan, dan sejarahnya. Kita semua pasti pernah mendengar tentang BMKG, bukan? Kemudian LAPAN, BIG, Badan Geologi, dan Bappenas. Semua lembaga tadi merupakan lembaga penyedia dan pemanfaatan data geologi yang biasanya bisa kita temukan di ramalan cuaca. Langsung aja, lembaga yang pertama adalah LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Lembaga ini memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan juga melaksanakan penyelenggaraan di bidang keantariksaan. Selanjutnya yang kedua adalah BIG atau Badan Informasi Geospasial. BIG memiliki tugas menentukan informasi geospasial dasar seperti pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, hingga penggunaan informasi data geospasial. Selanjutnya adalah Bappenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas yaitu lembaga yang mengatur pembangunan nasional berdasarkan potensi sumber daya alam. Yang keempat adalah Badan Geologi. Badan Geologi adalah lembaga yang mempelajari berbagai aspek geologi yang ada di Indonesia dan mencoba memanfaatkan untuk kemajuan negara. Yang terakhir adalah BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memiliki tugas menginformasikan kejadian gempa bumi dan memberikan informasi tentang potensi tsunami. Cukup sekian video dari saya dan teman saya, Salsa Nabila. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.